Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Siti Ni'matul Ulia dengan NIM 22029106 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan bersama dosen pengampu, yakni Ibu Dr. Randa Eldarni MPD dan Ibu Winanda Amelia SPD MPDT. Pada sesi 2022-112-70212. Tugas akhir saya yaitu mengenai implementasi sekolah alam pada pendidikan Indonesia. Perhatikanlah gambar berikut. Siapakah beliau? Beliau merupakan pencetus berdirinya sekolah alam di Indonesia. Seorang mahasiswa alumni Institut Teknologi Bandung atau ITB yang bernama Lendonovo. Lendonovo membangun ide untuk menciptakan sekolah alam di Indonesia melihat dari semakin tingginya biaya pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun. Dalam pengamatan beliau, yang menjadikan biaya pendidikan di Indonesia tinggi yaitu bergantung kepada infrastrukturnya. Padahal, kontribusi infrastruktur terhadap kualitas pendidikan tidak lebih dari 10%. 90% lainnya yakni berasal dari kualitas guru, metode pembelajaran yang digunakan, serta buku-buku yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Semakin tingginya biaya pendidikan di Indonesia menjadikan tidak semua masyarakat Indonesia dapat merasakan jenjang pendidikan. Maka dari itu, beliau menciptakan sekolah alam supaya mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Bagaimanakah sejarah dari sekolah alam? Di Indonesia, sekolah alam sendiri diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh Bapak Lendonovo, seorang aktivis lingkungan sekaligus social entrepreneur. Sedangkan di luar negeri, sekolah alam sudah diperkenalkan pada tahun 1950 dan pertama kali didirikan di Denmark. Bapak Lendonovo terinspirasi dari ayahnya yaitu Zuardin Az-Zaino yang berpendapat bahwa integrasi antara iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah cara untuk mengembalikan kebangkitan Islam. Bapak Lendonovo ingin mengembalikan model pendidikan yang ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat, karena beliau meyakini bahwasanya konsep pendidikan yang terbaik adalah konsep pendidikan yang ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Selanjutnya, interpretasi dari sekolah alam. Ada beberapa pendapat ahli mengenai sekolah alam. Yang pertama yaitu menurut ahli pendidikan Mogensen dan Mayer pada tahun 2005. Beliau mengatakan bahwa sekolah alam adalah sekolah yang menekankan pada pendidikan lingkungan dalam menjalankan aktivitas siswa di sekolah. Sedangkan menurut Basey pada tahun 2006, beliau mengatakan bahwa sekolah alam merupakan sekolah masa depan yang menjalankan proses belajar yang dihubungkan dengan konsep realitas dan memiliki komitmen yang terus-menerus untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa sekolah alam merupakan tempat untuk menuntut ilmu di mana melibatkan alam dan lingkungan sekitar dalam proses belajar mengajarnya. Kurikulum sekolah alam. Kurikulum sekolah alam terbagi menjadi 4 bagian yaitu akhlak yang baik, kepemimpinan, ilmu pengetahuan, juga mental bisnis. Yang pertama, akhlak yang baik. Akhlak yang baik diperoleh dari pendidikan agama. Maka dari itu, sekolah alam harus menyediakan guru agama. Jika sekolah alam tidak mengkhususkan terhadap satu agama, maka dari itu sekolah alam harus menyediakan guru agama yang berasal dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Selanjutnya, kepemimpinan.
Kurikulum yang dirancang di sekolah alam ingin membentuk anak untuk menjadi seorang pemimpin. Minat dan bakat anak dikembangkan melalui cara yang menyenangkan, di mana anak akan bermain sambil belajar. Guru di sekolah alam tidak selalu menerangkan pelajaran, namun guru akan meminta anak untuk melakukan pengamatan atau observasi, lalu membuat hipotesis, selanjutnya yaitu berpikir ilmiah. Yang ketiga, yaitu ilmu pengetahuan. Kurikulum di sekolah alam menekankan kepada cinta lingkungan. Namun tidak hanya itu, sekolah alam juga harus mengajarkan anak mengenai ilmu pengetahuan. Contohnya seperti bagaimana cara menggunakan komputer, bagaimana berbahasa asing, bagaimana olahraga, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sekolah alam harus menyediakan guru-guru yang juga ahli dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mental bisnis. Di era zaman modern sekarang, bisnis merupakan salah satu usaha yang menjanjikan. Maka dari itu, dalam bertahan hidup, makanya seorang anak harus memiliki bakat dalam berbisnis. Materi selanjutnya yaitu mengenai pilar-pilar sekolah alam. Menurut Landonovo, ada 4 macam pilar dari sekolah alam, yaitu yang pertama, pengembangan akhlak dengan metode teladan. Akhlak merupakan pedoman yang perlu dipelajari sebelum menuntut ilmu, sebagaimana para ulama terdahulu mengatakan bahwasanya masalah adab tidak jauh lebih penting daripada masalah ilmu. Bahkan para ulama mengarahkan kepada para muridnya untuk terlebih dahulu mempelajari tentang adab sebelum menuntut ilmu. Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau akan mudah memahami ilmu. Adapun Syekh Sholih Al-Husaini juga berkata bahwasanya dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian terhadap adab, maka ilmu akan disia-siakan. Maka dari itu, pilar pengembangan akhlak dengan metode teladan pada sekolah alam merupakan pilar terpenting pada murid-murid yang berada di sekolah alam. Yang kedua yaitu pengembangan logika dengan metode action learning atau belajar bersama alam. Pilar kedua ini merujuk kepada pepatah Minang, yaitu alam tak kambang menjadi guru. Dengan metode action learning menunjukkan bukti bahwasanya melalui alam kita bisa mengetahui banyak hal. Dengan belajar dari alam, seseorang akan mampu mengembangkan kemampuan berlogikanya karena akan menemui banyak hal di alam. Seseorang akan mampu berlogika mengenai problem solving atau pemecahan masalah, ataupun seluk-beluk terciptanya sebuah peristiwa, bahkan bisa menciptakan sebuah karya atau inovasi baru. Yang ketiga yaitu pengembangan sifat kepemimpinan melalui metode outbound training. Setiap manusia merupakan pemimpin, baik pemimpin atas dirinya sendiri maupun pemimpin terhadap lingkungan sekitarnya. Outbound training merupakan metode yang digunakan di sekolah alam, di mana anak-anak akan dibekali kepemimpinan sambil bermain. Melalui outbound training, anak-anak akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok harus mampu menyelesaikan masalah supaya memenangkan perlombaan. Melalui outbound training, anak-anak secara tidak langsung akan melatih sifat kepemimpinan di dirinya masing-masing. Karena dengan berkelompok, anak-anak harus mampu bekerja sama antar tim dengan baik dan memenangkan perlombaan. Yang keempat yaitu pengembangan mental bisnis dengan metode magang dan belajar dari ahlinya. Seperti dalam pembahasan pengembangan logika, yaitu mampu menciptakan sebuah karya. Pengembangan mental bisnis dengan metode magang dan belajar dari ahlinya merupakan metode yang bertujuan agar anak mampu berinovasi atau menciptakan sebuah karya. Dengan belajar langsung dari ahlinya, anak-anak akan berada di lingkungan seperti pabrik, perusahaan, pertanian, ataupun lainnya. Anak-anak akan langsung belajar dari ahlinya, di mana ahli pasti memiliki ilmu yang lebih dalam terhadap hal yang digelutinya.
Selanjutnya, kegiatan pembelajaran di sekolah alam. Ada beberapa kegiatan yang ingin saya sampaikan mengenai kegiatan di sekolah alam. Yang pertama yaitu Market Day. Kegiatan Market Day merupakan implementasi dari pilar sekolah alam pada poin keempat, yaitu pengembangan mental bisnis. Dalam kegiatan Market Day, anak-anak akan menjualkan barang dagangannya baik secara kelompok maupun pribadi. Barang dagangannya tersebut akan dibeli oleh teman-teman sebaya, orang tua murid, atau bahkan guru-guru mereka sendiri. Yang kedua yaitu Open House. Open House merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan di sekolah alam. Melalui kegiatan Open House, sekolah alam yang ditunjuk akan menjadi tuan rumah dan di mana di sekolahnya tersebut akan menerima tamu dari sekolah alam lainnya. Dalam open house ini ada bakat yang akan dikembangkan, yaitu seperti kemampuan untuk berakhlak mulia. Karena dengan open house mereka akan bertemu dengan orang-orang baru dan memiliki sifat yang beraneka ragam. Maka dari itu, dengan memiliki akhlak yang baik, anak-anak di sekolah alam akan mampu berinteraksi secara maksimal di kegiatan sosialnya. Yang ketiga yaitu outbound. Outbound merupakan implementasi dari pilar ketiga. Kegiatan outbound merupakan kegiatan yang dilakukan di luar sekolah alam, di mana bertujuan bukan hanya sekedar rekreasi, melainkan untuk mengeksplorasi alam. Kegiatan dalam outbound ini pun beraneka ragam. Bisa seperti menanam buah di kebun, menanam padi di sawah, memanen ikan di empang, atau bahkan kegiatan yang menguji adrenalin seperti flying fox dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dalam kegiatan outbound ini, anak-anak akan melatih kemampuan soft skill mereka, baik berupa kepemimpinan, public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum, dan juga problem solving ataupun pemecahan masalah. Adapun tujuan dari pembelajaran di sekolah alam yaitu menjadikan anak memiliki sikap percaya diri, sikap lebih peka terhadap sosial ataupun lingkungan sekitar, menjadikan anak pandai berkomunikasi, melatih saraf motorik, serta menjadi pribadi yang cinta alam. Ada beberapa sekolah alam di Indonesia. Di sini saya mengambil 3 tempat, yaitu Sekolah Alam Minangkabau, Sekolah Alam Bogor, juga Sekolah Alam Baturaden. Sekolah Alam Minangkabau itu beralamat di Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Sekolah Alam Bogor beralamat di Bogor, dan Sekolah Alam Baturaden itu berada di Kabupaten Banyumas. Adapun sekolah alam menyediakan beberapa jenjang pendidikan seperti PAUD atau sekolah dasar, juga sekolah luar hingga tingkat SMA atau sekolah menengah atas. Maka dari itu, dengan berbagai macam jenjang pendidikan di sekolah alam, tentunya mengharapkan agar anak-anak mampu memenuhi tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sekolah alam. Sekian presentasi dari saya mengenai implementasi sekolah alam pada pendidikan Indonesia. Semoga penjelasan dari saya tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.